Konten yang tadi sebetulnya, saya mau menjabarkan tuh perihal, eee, kalau teman-teman kan yang memahaminya tuh kenapa sih kayak ada ketidakadilan sistem kemitraan, sistem bagi hasil gitu kan ya. Ini teman-teman boleh sambil baca ya, pelan-pelan ya gitu. Apa yang saya tulis di blog saya ya, terutama yang memang sebenarnya saya mengarahkan ini tuh untuk mereka yang senang belanja online sebenarnya. Bahkan berharap dapat affiliate, dapat endorse sebenarnya gitu. Kenapa saya ngomong mengarahkannya ke mereka? Ya juga untuk ke teman-teman yang seperti saya juga, bagaimana sistem kemitraan itu, dunia sistem kemitraan itu. Ini sambil baca nih ya. Ini nih yang kalian lihat nih, mengapa memilih vendor pengembang aplikasi yang tepat itu penting. Ini kalau di blogger tuh dapat job begini, ada perusahaan kayak gini tertarik dengan blog saya, dia mau ngiklan gitu, naro gitu kan ya. Ini perusahaan pengembang aplikasi gitu. Nanti deh, next saya nggak janji, suatu saat akan saya bahas kenapa sih di Indonesia itu bisa tumbuh subur sih jasa-jasa pekerja online berbasis kemitraan gitu. Kayaknya gampang aja gitu. Eh, Pemerintah tuh mengizinkan gitu, mau yang katanya sistem kemitraan online, mau yang pinjol, mau yang pay letter, semuanya berbasis apps, by phone, by mobile, by iPhone gitu ya kan ya, tinggal download, unduh gitu, bayar sekarang, beli sekarang bayar nanti misalkan. Iklan-iklan pinjol tuh tumbuh, bahkan judol juga tumbuh gitu kan gitu ya. Saya tuh pengen bahas itu sebetulnya ke teman-teman gitu, tapi yang mau saya fokuskan dulu tuh perihal ini loh, tentang sistem kemitraan online itu ya gitu. Pada pembahasan sebelumnya kan saya pernah bahas tuh ya sebenarnya tentang apa sih itu gig ekonomi gitu. Bongkotnya itu pangkalnya itu adalah dari gig ekonomi sebenarnya. Kalau yang teman-teman doyan baca ya, cuma kan era sekarang senangnya video pendek ya, video singkat cuma 2 menit 3 menit, belum tentu mau nonton sampai 11 menit, setengah jam panjang-panjang gitu. Ini maaf lagi nih ya, suaranya terlalu kecil ya gitu ya gitu. eh saya mau bicara bagaimana ya sistem kemitraan itu sebetulnya, kalau mau saya bilang fair nggak fair bisa, kalau mau saya bilang bisa dilihat tabelnya ya, dipahamin tabelnya ya, saya harap masih dipahamin tabelnya. Bisa dibilang apa namanya, eh, hampir mustahil apapun itu yang berbentuk kemitraan, mau itu sebagai seller dia naruh iklan di platform. Kalau di si seller itu nggak punya platform sendiri, misalkan akun teman-teman nggak tumbuh gede, bisa jualan produk sendiri ya, bukan produk orang ya, affiliate ya gitu, harus dibantu lewat platform gede kayak kita nih, di TikTok, di YouTube, misalkan di Instagram. Itu saya pastikan pasti syaratnya adalah pajak, misalkan taat pajak, ada pajaknya juga kan, dan bergantung sama views, bergantung durasi live, bergantung kualitas produk. Itu sebenarnya syarat utama, bergantung kualitas foto dan gambar dan bagaimana durasi kalau jualan online. Sebenarnya kan gitu yang mereka mainkan ya, bagi yang memang terpaksa banget harus ikut platform, naruh di Tokped kek, naruh di Shopee kek gitu, naruh di Bukalapak kek, masih ada nggak tuh Bukalapak, naruh di OLX kek gitu kan ya. Ada nggak yang ngerasa udah naruh produk harus ikut eventnya gitu kan ya, sehingga nanti biar saat tampilin di websitenya atau di aplikasinya tuh, saat orang mencari sesuatu produk yang teman-teman jual,
harapannya muncul dan laku kan. Belum mereka merancang platformnya. Sekarang tuh kan kita semua diarahkannya pasti scroll rating, pasti scroll komentar gitu. Itu adalah sisi dimana sistem online kepada mereka yang harus bermitra bagi penjual gitu kan ya. Itu teman-teman harus pahamin di situ satu gitu. Sebenarnya kalau udah paham nih yang saya maksud nih, tanpa saya harus panjang lebar, teman-teman nanti akan ngerti faktor-faktor tadi yang saya omongin tuh. Syarat mutlak suatu aplikasi platform berbasis e-commerce, dia memang harus mempunyai elemen itu. Tampilan, ada dashboard tampilan, ada dashboard logo keranjang, ada dashboard rating, ada dashboard, ada kolom komentar, ada kotak harga, harus ikutin event promo gitu. Lain platform e-commerce, lain metode dan lain bahasanya, lain fontnya, lain warnanya. Jadi saya omongin itu elemen-elemen loh. Teman-teman pahamin itu loh ya gitu. Sambil dibaca ya. Ini saya nulis dari tahun 2000 berapa? 2025, belum lama kan ya, setahun kan ya. Sebenarnya gatel mau ngejelasin ini tuh. Kenapa saya bilang gatel? Aduh, saya kalau mau ngomong berani dengan lantang belum bisa guys. Di negara kita, negara itu seutuhnya hadir untuk melindungi para seller yang punya produk, yang nggak punya produk jadi afiliator, yang kayak kita pekerja driver online belum bisa guys gitu. Mereka taunya ketok bikin undang-undang, tapi berani nggak mereka mengaudit gitu? Berani nggak BPK KPK didorong untuk mengaudit? Kok presentasi pembagiannya kan kita beli harganya ini segini, 50.000, 74.000 atau 80.000, ternyata yang diterima driver res-resan, remah-remahan misalkan gitu. Hitungannya apa sih argo segitu? Konversi kilometer ke rupiah apa? Kalau teman-teman dulu SD SMP belajar yang kilometer ke meter, meter ke dekameter, yang tangga itu loh, paham kan ya? Itu bisa ketemu rumusnya. Kok bisa 8.000, 10.000, belum yang ngambil SPX berapa titik, ngantar berapa titik gitu. Jadi kayak kerja ya ketimbang nggak ada bang, nanti kena suspend gitu. Gimana saya bilangnya? Oke, kalau pihak platform akan mengatakan tapi kan kita butuh perawatan aplikasi, sistem cloud kah, sistem domain kah, biaya server kah, yang nggak murah untuk perawatan itu. Toh kita udah terbuka kan kemitraan kita begini, kenapa mau? Kalau kita jadi karyawan tetap, marwahnya hilang katanya gitu. Bukan kemitraan lagi. Saya mau ketawa sebenarnya itu. Gini amat ya, di Konoha ya gitu. Jadinya kalau saya ngomong sederhananya, pihak platform e-commerce dia nggak mungkin untuk mengangkat karyawan tetap, maka dia buat sistem kemitraan. Dia hanya memindahkan resiko. Kalau ngangkat karyawan tetap kan pasti harus ngurus jaminan ini, jaminan itu gitu kan ya. Kalau cuman jadiin mitra, dia mindahin resiko itu, dia nggak mau keluar budget lagi, paling bakar duit untuk iklan aja supaya menjaga basis kolam, basis pelanggan. Oh nih kaum Shopee terbagi lagi, ada kaum mendang-mending, ada kaum promosi, kaum free ongkir. Ini sebenarnya saya omongin tips nih kalau teman-teman yang sering jualan, biar tahu kaum mendang-mending itu nggak bisa disepelein. Mereka paling betah ngeliat HP. Saya juga mempelajari itu, kadang ada beberapa job yang pada konsultasi ke saya tentang berapa lama durasi orang ngeliatin HP
scroll, apakah dia scroll ke pojok, ke tanda ini begini gitu, ke tanda silang ini gitu. Bagaimana radius mata orang ketika melihat font yang kekecilan, kegedean. Nah, para aplikator atau platform mereka hal-hal kayak gitu, hal-hal yang memang selalu membuat tampilan harus menarik, tapi dibagi dua muka. Maksudnya gimana sih bang? Maksudnya kalau yang sering belanja kaum mendang-mending, kaum free ongkir, tampilannya beda, psikologis teksnya beda, angkanya pasti gede, dicoret gitu, ada cashback gitu. Supaya apa? Pangsa kaum mendang-mendingnya nggak lari ke platform kompetitornya. Korbannya siapa? Korbannya seller dan driver. Sebetulnya gitu. Kalau saya mau sederhanakan sebenarnya. Dan kalau di dunia blog nih, kenapa sih ada beberapa blogger yang viewsnya banyak, pembacanya udah sehari 1 juta, 2 juta, berharap nanti cair Google AdSense bisa 2 juta, 3 juta gitu. Ternyata Google punya kebijakan, dihajar sama perubahan algoritma, turun pendapatan AdSense gitu, cuma ngandelin dari situ lagi. Nah, apalagi blog-blog yang tulisannya udah lebih dari 1000, 1 juta. Nah, itu orang yang kontrol tuh, bukan algoritma lagi. Jadi di kantor Google sana, ini saya bukan so tahu, tapi saya mencari tahu ya, dan banyak discuss ke blogger-blogger sepuh, itu udah orang tuh yang ngawasin. Ini bener nggak nih, yang punya website, punya blog, dia melakukan kecurangan nggak, supaya apa disuntik bot, apa dia pakai tools bot gitu, apa dia pakai VPN, atau dia punya HP banyak. Karena gini, kalau device yang sama, HP yang sama, itu udah kecatat sama sistem. Bahkan beli follower, beli like, beli love, tahu kok, mereka tahu, mereka nggak bodoh gitu. Nah, begitupun platform sosial media sebetulnya itu ada yang menjagain IT algoritmnya, ada gitu. Apalagi e-commerce, sistem kemitraan. Yang saya masih jadi misteri tetap itu, apakah ini sepenuhnya dilepas oleh algoritma yang dirancang oleh beberapa IT dan konsultan IT-nya, atau ada yang jagain, tapi orang IT algoritma yang merancang algoritma ini dibisikin sama orang yang mengatur high risk bahasanya tuh high risk value atau high risk price-nya gitu. Nih nggak bisa, kita gaya Shopee harus begini, harganya nggak boleh lebih dari segini, gaya Tokped begini, gaya Lazada begini, gaya Lalamove begini, gaya JNT begini gitu. Algoritmanya beda-beda mereka. Perang harga gitu. Mereka harus menjaga kolom pelanggan. Basis trustnya harus tinggi mereka. Trustnya tinggi nih. Mereka harus menangin perhatian supaya nggak lari. Bodoh amat persetan dengan yang diterima berapa sama driver gitu. Mereka akan mampu menjalankan kayak 12 22 sampai tengah malam gitu, supaya nanti data yang ngunjungin platform e-commerce itu diolah lagi sama mereka, akan jadi event lagi sama mereka ke depannya untuk dianalisis. Jadi bahan bakarnya itu adalah pola interaksi klik, pola nge-love, pola nge-like gitu, pola transaksi gitu. Bahkan kalau teman-teman yang jualan udah pindah dulu tuh, dia nggak mau lagi harganya gitu, pasti dihajar lagi supaya naik tampilan dashboard dagangannya, harus nurut ikutin event, kan begitu. Maka saya bilang kuncinya sebetulnya secara sederhana adalah bagaimana merebut atensi, perhatian, biar barang dagangannya laku. Sebetulnya itu. Nah, kalau kemitraan online gimana? Ini emang harus gimana saya bilang? Aplikasi harus jujur lah, keterbukaan, sistem algoritma,
sebetulnya. Indonesia tuh kan negaranya kepulauan, lain pulau, lain daya ekonomi, lain daya kemampuan beli, sebetulnya gitu. Nggak bisa disamain se-Indonesia, yang di Sumatera, yang di Bali, yang di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pukul rata tiap event harga segini segini segini, nggak bisa sebetulnya gitu. Kalau yang ngisi saldo nanti diprioritaskan, nggak ngisi saldo dianyepin, nggak bisa kayak gitu sebetulnya gitu. Coba deh teman-teman cari studi banding bagaimana driver di negara lain, mungkin ada yang udah tahu. Negara beneran hadir, pihak aplikatornya atau pemilik platformnya nggak semena-mena gitu kan ya. Sampai sini teman-teman bisa pahamin nggak apa yang saya maksud sebetulnya gitu kan ya. Secara kesimpulan ini teman-teman sambil baca ya, apa yang saya tulis bener apa enggak ya, silakan ya gitu. Secara kesimpulannya, kalau kalau saya mau mengatakan apa ya, ini aja deh, kritik mitra dan kontra global gitu. Tuh baca ya, saya nggak mau ngomong loh ya, baca aja sendiri, baca gitu sampai gini, baca aja tuh ya gitu. Ada banyak faktor nih, bahasa ribetnya nih tuh, bisa dibaca ya gitu. Nggak puas, kunjungin aja blog saya tuh, baca aja ini gitu. Oke gitu ya guys, sekian, terima kasih ya guys kalau yang udah nonton dan mau kunjungin di akun ini atau di channel YouTube saya juga saya upload gitu. Thank you guys, silakan silakan tinggalkan komentar kalau mau berikan insight dan dukung ini akun dan dukung channel YouTube saya juga. Gorby Saputra not YouTube saya nih, YouTube saya deh. Sebelum berakhir, saya nggak minta untuk subscribe, enggak ya. Kalau mau subscribe alhamdulillah gitu. Nih guys tuh ya, tuh ini YouTube saya guys, silahkan guys, mau ngunjungin silahkan gitu. Oke guys, thank you ya guys.